Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang ketiga ya, Ad-Darsus Tsalisu. Jadi di pelajaran ketiga ini kita akan diperkenalkan dengan beberapa tanda-tanda isim. Jadi isim itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata benda dan kata sifat. Kata benda dan kata sifat itu tergolong ke dalam isim di dalam bahasa Arab. Jadi tanda isim itu, salah satu tanda isim itu adalah tanwin. Dan tanda yang kedua adalah alif lam. Di sini bisa kita lihat baitun itu artinya adalah rumah. Jadi rumah itu kan kata benda ya. Jadi dia isim. Jadi tanda isimnya itu adalah tanwin, baitun. Bisa juga isim itu tandanya bukan tanwin tetapi alif lam. Al baitu. Jadi apabila satu isim itu bertanwin, maka dia tidak bisa beralif lam. Kalau dia beralif lam, maka dia tidak bisa tanwin. Seperti ini kita lihat baitun dan al-baitu. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Artinya rumah. Dari segi makna mereka berbeda ya. Kalau baitun, kalau bertanwin, maka disebut isim nakirah, yaitu isim yang masih maknanya umum, yaitu rumah. Rumah yang kalau disebut baitun, maka di dalam pikiran kita itu tidak tergambar rumah yang dimaksud itu rumah yang mana, masih umum. Baitun sebuah rumah lah artinya al-baitun. Kalau al-baitu maknanya adalah rumah yang tertentu. Kalau seseorang mengatakan al-baitu, maka kita sudah mengetahui maksud rumah itu yang mana. Al-baitu itu rumah tertentu, rumah yang sudah khusus lah maknanya. Mungkin nanti akan kita lihat bagaimana maksudnya. Kemudian qalamun bisa berubah menjadi al-qalamu. Al-qalamu suatu pulpen, al-qalamu suatu pulpen tertentu. Kitabun menjadi al-kitabu. Jamalun maknanya jamalun menjadi al-jamalu. Jamalun unta menjadi al-jamalu, unta yang tertentu. Kemudian kita lihat contoh kalimatnya. Al-qalamu maksurun. Bermula pulpen itu patah. Pulpen ini patah. Jadi ketika saya katakan bermula itu maksudnya mubtada. Ketika saya katakan itu, maka menandakan kabar. Jadi susunan di dalam bahasa Arab itu adalah salah satu susunan dalam bahasa Arab itu adalah mubtada dan khabar. Jadi mubtada itu adalah awal kata, kemudian khabar itu adalah mengabarkan apa keadaan dari mubtada itu atau keadaan dari awalan kata. Jadi al-qalamu maksurun artinya pulpen patah. Kita mengabarkan bahwa pulpen itu patah. Al-qalamu, kenapa kita pakai al-qalam? Karena kita menunjukkan pulpennya itu ada di hadapan kita. Kita sudah mengetahui pulpen tersebut. Al-qalamu maksurun. Dan syarat menjadi mubtada atau awalan kalimat itu harus isim ma'rifat atau isim yang tertentu. Kita tidak bisa mengatakan kalamun maksurun. Kalau kita katakan kalamun maksurun, maka maksudnya itu adalah pulpen yang patah. Jadi dari segi susunan kalimat masih salah ya. Mungkin nanti kita akan lebih memahami sedikit demi sedikit. Intinya
Kita ikuti saja ya. Kemudian al-babu maftuhun, bermula pintu itu maftuh, itu terbuka. Kemudian al-waladu jalisun, bermula anak lelaki itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, bermula guru itu waqif, itu berdiri. Kemudian contoh nomor 1, Alkitabu jadidun, bermula buku itu baru. Wal qalamu qadimun, bermula pulpen itu lama atau tua. Kemudian al-himaru saghirun, bermula keledai itu kecil, saghirun kecil. Wal hisanu kabirun, bermula kuda itu besar. Nomor 3, al-kursiyyu maksurun, bermula kursi itu rusak atau patah. Yang keempat, al-mindilu wasikhun, bermula sapu tangan itu wasikhun, kotor. Yang kelima, al-ma'u baridun, bermula air. Al-ma'u artinya air, baridun dingin, air itu dingin, bermula air itu dingin. Kemudian yang keenam, al-qamaru jamilun, bermula bulan itu cantik, jamilun cantik. Yang ketujuh, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, al-baitu rumah, qaribun dekat, wal masjidu dan al masjidu masjid, ba'idun jauh. Rumah dekat dan masjid jauh. Yang ke-8, al-hajaru thaqilun, al-hajaru thaqilun, bermula batu itu berat, thaqilun artinya berat. Wal waraqun khafifun, ini tulisannya khafifun ya. Wal waraqun, dan bermula kertas, warakun artinya kertas. Wal warakun, bermula kertas itu khafifun, itu ringan, khafif ringan. Kemudian yang ke-9, al-labanu harun, bermula susu. Al-labanun artinya susu, bermula susu itu harun, itu panas. Yang ke-10, al-qamisu nadhifun, bermula al-qamis, bermula baju kemeja, bermula baju kemeja itu nadhifun, itu bersih, nadhifun itu bersih. Kemudian kita lanjutkan ke tamrin, artinya latihan. Di sini iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra, tulislah, waktu dan iqra, bacalah olehmu, dan waktu, tulislah olehmu, ma'a dhabti, beserta mengharakati awakhiril kalimati, beserta mengharakati akhir dari kata-kata di bawah ini ya, kata-kata. Yang pertama, ini tidak ada alif lam, maka kita baca di ujungnya itu tanwin, masjidun. Di sini dapat kita lihat bahwasanya tidak ada barisnya ya, ujungnya kita nggak tahu barisnya, disuruh tentukan di ujung, di baris di huruf terakhir ini ditanwinkan atau tidak. Kemudian ini ada alif lam,
al-masjidu, harus al-masjidu karena ada alif lam. Tidak boleh tanwin karena ada alif lam, karena tanwin dan alif lam tidak bisa bersatu. Al-ma'u, kita baca al-ma'u karena ada alif lam. Ma'un, kita baca tanwin karena tidak ada alif lam. Al-baitu, kita baca al-baitu karena ada alif lam. Babun, kita baca tanwin karena tidak ada alif lam. Kemudian qalamun, kita baca tanwin juga karena tidak ada alif lam. Al-qalamu, ya, kita baca tanpa tanwin karena ada alif lam. Al-kalbu, kita baca tanpa tanwin karena ada alif lam. Kemudian kalamun, kita baca tanwin karena tidak ada alif lam. Kemudian qamisun, dibaca tanwin karena tidak ada alif lam. Waladun, dibaca tanwin karena tidak ada alif lam. Al-hajaru, dibaca tanpa tanwin karena ada alif lam. Al-waladu, dibaca tanpa tanwin karena ada alif lam. Kemudian himarun, dibaca tanwin karena tidak ada alif lam. Al-himaru, dibaca tanpa tanwin karena ada alif lam. Al-hisanun, dibaca tanpa tanwin karena ada alif lam. Hisanun, dibaca tanwin karena tidak ada alif lam. Kemudian latihan nomor 2, iqra waktub. Iqra, bacalah olehmu, waktub, dan tulislah olehmu. Ya. Saya tidak menulis ya, saya hanya baca saja. Yang nomor pertama, al-kitabu maksurun, bermula buku. Al-maktab ya, bermula meja. Maksurun itu patah atau rusak. Nomor 2, al-mudarrisu jadidun, bermula guru itu baru, guru baru. Al-qamisu wasikhun, al-qamisu bermula baju itu, wasikhun itu kotor. Yang keempat, al-labanu baridun, bermula susu itu barid, itu dingin. Al-masjidu maftuhun, bermula masjid itu maftuh, itu terbuka. Yang keenam, al-hajaru kabirun, bermula batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, al-labanu bermula susu itu dingin, wal ma'u dan bermula air itu harun, itu panas. Yang ke-8, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, al-imamu bermula imam itu jalisun itu duduk, wal mudarrisu dan bermula guru itu waqifun itu berdiri. Yang ke-9, al-qamaru ba'idun, bermula bulan itu jauh. Yang ke-10, al-mindilu nadhifun, bermula sapu tangan itu nadhifun, itu bersih. Kemudian yang ketiga, imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Imla, tulislah di tempat yang kosong, yang ada di bawah ini, biwad'i, dengan meletakkan kata yang cocok daripada kata-kata yang berikut. Jadi disuruh cocokkan kata ya. Pertama al-hajaru, artinya batu. Al-hajaru
berat ya, takil ini di sini ya, takil artinya berat. Al-hajaru saqilun, bermula batu itu saqil, itu berat. Kemudian yang kedua, al-babu, babu artinya pintu, bermula pintu maftuh ya, pintu itu terbuka, maftuh artinya terbuka. Al-babu maftuhun, bermula pintu itu terbuka. Yang ketiga, al-qamaru, bermula bulan, al-qamaru bulan, mungkin cantik ya. Al-qamaru jamilun, bermula bulan itu jamil, itu cantik. Yang keempat, al-waraqu, itu kertas, al-waraqu mungkin ya. Al-waraqu saqilun, saqil artinya ringan. Al-waraqu saqilun, saqil berat ya, khafif. Al-waraqu khafif, bermula kertas itu khafif, itu ringan. Yang kelima, al-mindilu, sapu tangan kotor ya, wasikhun kotor. Al-mindilu wasikhun, bermula sapu tangan itu kotor. Yang keenam, al-labanu, bermula susu, mungkin yang terakhir adalah harun, artinya panas. Al-labanu harun, bermula susu itu panas. Kemudian latihan yang keempat, imla'il faragha fima yali biwad'il kalimati biwad'il kalimatin munasibatin. Imla, tulislah, isilah kekosongan yang ada di bawah ini, diwadai, dengan meletakkan kata yang cocok. Nah, kita cocokkan kata lagi. Jadi kata yang ada di sini ini kita cocokkan dengan dengan mufradat yang sudah kita dapat di belakang ini ya. Pertama ini nadif. Nadif itu namanya bersih. Kita pilih aja, terserah kita mau apa. Jadi mungkin kita pakai mindil lah. Al-mindilu nadifun, bermula sapu tangan. Al-mindilu nadifun, itu bersih. Dan baridun, ini dingin. Jadi al-ma'u saja. Al-ma'u, bermula air, itu baridun, itu dingin. Kemudian mungkin al-masjidu, kita pakai masjid saja. Al-masjidu ba'idun, mungkin kita kemudian kita jalison ya, mungkin al-mudarrisu, guru, al-mudarrisu jalison, itu berdiri. Kemudian qadimun, lama. Al-kitabu qadimun, bermula kitab itu tua, qadim, tua. Kemudian kita lanjut. Di sini kita lihat maksurun ya. Maksurun itu patah. Mungkin kita bisa pakai al-qalamu, pulpen. Bermula pulpen itu maksur, kotor, itu patah atau rusak. Qarib, ini dekat. Al-baitu, mungkin rumah. Rumah itu qarib, itu dekat. Kemudian selanjutnya waqifun ya. Waqifun itu berdiri. Mungkin al-imamu, kita pakai al-imamu, bermula imam, itu waqifun, itu berdiri. Kemudian kabirun, besar, mungkin pakai al-hajar ya, atau hisan ya. Al-hisan, bermula kuda, itu kabirun, itu besar. Kemudian jadidun, kita pakai al-qamisu jadidun, bermula kemeja, itu baru. Kemudian ini ada kalimat, ada kata-kata baru, al-kalimat itu artinya kata-kata. Al-jadidatu, yang baru. Al-jadidatu artinya baru. Al-kalimatul jadidatu. Jadi ini ada kata-kata baru yang diharapkan bagi pelajar menghafal, diharapkan bagi kita
di pelajaran yang ketiga ini dapat menghafal kosakata ini ya, atau mufradat ini. Yang pertama al-qamaru. Al-qamaru artinya bulan. Kemudian jadidun artinya baru, yang baru. Kemudian qadimun artinya ini yang lama atau yang tua. Wasikhun artinya yang kotor. Ini sifat ya. Nadhifun artinya yang baru, yang bersih. Kemudian harun artinya yang panas. Baridun artinya dingin, yang dingin. Atau kemudian ada saghirun, itu kecil atau yang kecil. Kabirun, kemudian kabirun artinya besar. Kemudian maftuhun artinya terbuka. Kemudian maksurun artinya rusak atau patah. Kemudian thaqilun artinya berat. Kemudian ada khafifun artinya ringan. Kemudian ada jamilun artinya cantik. Kemudian ada waqifun artinya yang berdiri atau berdiri. Kemudian jalisun artinya duduk atau yang duduk, orang yang duduk. Ini waqifun artinya orang yang berdiri, jalisun artinya orang yang duduk. Di sini ada sedikit tambahan ya. Sini najmun atau bintang menjadi al-najmu. Ada dikun menjadi ad-diku. Kemudian dikun ini artinya ayam jantan. Seharusnya sudah kita hafal di pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Kemudian ada rajulun, seorang pemuda. Rajulun menjadi ar-rajul, dan talibun menjadi at-talibun. Talibun pelajar. Kemudian di sini Kemudian di sini ada beberapa contoh soal lagi, beberapa contoh kalimat ya. An-najmu ba'idun, bermula bintang itu jauh, ba'id jauh. Kedua, ar-rajulu waqifun, bermula lelaki itu waqif, itu berdiri. As-sukkaru hulwun, ya, hulwun artinya manis. As-sukkaru bermula gula, itu manis. At-talibu maridun, bermula pelajar itu maridun, itu sakit. Yang kelima, ad-diku jamilun, bermula ayam jantan itu jamil, itu bagus, itu cantik. Yang keenam, ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru artinya buku catatan. Ad-daftaru jadidun, bermula buku catatan itu baru. At-tajiru ghaniyun, at-tajiru bermula pedagang itu ghaniyun, itu kaya. Yang kedelapan, ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu toko, maftuhun terbuka, bermula toko itu terbuka. Ad-dukkanu maftuhun, bermula toko itu terbuka. Yang kesembilan, al-waladu faqirun. Al-waladu anak kecil, faqirun miskin, bermula anak kecil itu miskin. Yang 10, at-tuffahu ladzizun. At-tuffahu apel, ladzizun enak, bermula apel itu enak. Kemudian yang ke-11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun.
At-tabibu tawilun, bermula dokter itu tawilun, itu tinggi atau panjang. Wal maridun, bermula orang yang sakit itu qasirun, itu pendek. Al marid, orang yang sakit. Kemudian ada latihan berikutnya, tamrin, latihan. Ikra, bacalah waktu dan tulislah ma'adabti awakhiril kalimati, beserta mengharakati akhir kata. Al-babu, isi al-babu. Kemudian at-tajiru, isi ini an-najmu, ini al-qamaru, ini atiku, kemudian ini al-ma'u, kemudian ini as-sariru, artinya tempat tidur, al-baitu artinya rumah, al-masjidu artinya masjid, ar-rajulu artinya pemuda, as-sukkaru artinya gula, al-waraku artinya kertas. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla', ini tulislah pada tempat kosong yang berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang sesuai, kata-kata yang cocok. Jadi di sini ada kabar, ada kata sifat di sini. Kita ada isim di sini, kita cocokkan dengan, terserah kita ya, yang penting cocok. Di sini ada ghaniyun, itu kaya, berarti kita pakai saya pengusaha. At-tajiru ghaniyun, bermula pengusaha itu kaya. Kemudian yang kedua ada hulwun artinya manis, nah, kita pakai gula. As-sukkaru hulwun, bermula gula itu manis. Kemudian yang ketiga ada maridun, ini sakit ya, kita pakai ar-rajulu saja. Ar-rajulu bermula lelaki itu sakit. Kemudian yang keempat ada ladzidun, artinya enak, kita pakai sini aja, tufah ya. At-tufahu, bermula apel itu enak. Kemudian yang kelima tawilun, tinggi, kita pakai himar, keledai ya. Al-himaru tawil, bermula himar, bermula keledai itu tinggi atau panjang. Kemudian yang keenam qasir, pendek, kita pakai kuda. Al-hisan, bermula kuda itu qasir, itu pendek. Terbalik ya, seharusnya keledai yang pendek, kuda yang panjang atau yang tinggi. Al-hisanu tawilun, bermula kuda itu tinggi. Al-himaru, bermula keledai itu qasir, itu pendek. Kemudian yang ketiga ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibu kalimat allati fi qaimati. Pilihlah kata daripada al-qaimah, daripada tabel ba yang sesuai dengan kata yang ada pada tabel alif. At-talibu seorang pelajar, kita at-talibu sakit. At-talibu maridun, bermula pelajar itu sakit. Kemudian ad-dukanu, bermula toko. Ad-dukan itu mungkin maftuh, itu terbuka. Kemudian at-tufahu, bermula apel itu ladzidun, bermula apel itu enak.
Kemudian ada al-ma'u, artinya air. Al-ma'u mungkin panas ya, al-ma'u harun itu panas. Kemudian al-hajaru, di sini ada batu. Al-hajaru thaqilun, berat. Kemudian al-jah al-qalamu itu mungkin maksur, itu patah. Kemudian di sini ada kata-kata baru lagi atau mufradat baru. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Diharapkan kita mampu menghafal kata-kata ini. Di sini ada hulun, artinya manis. Kemudian mariadun, artinya sakit. Ad-dukanu, artinya toko. Ghaniyun, artinya kaya. Tawilun, artinya tinggi. Faqirun, artinya miskin. Qasirun, artinya pendek. At-tufahu, artinya apel. Kemudian di sini ada al-huruful qamariyatu wal huruful syamsiyatu. Ini ada huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Nah, di sini diperkenalkan bagaimana huruf qamariyah dan bagaimana huruf syamsiyah. Di sini al-huruful qamariyah, ini huruf-huruf qamariyah, yaitu ada alif ya. Berarti huruf qamariyah itu bacanya begini. Alif al-babu. Kemudian di sini al-abu, di sini al-ba'u. Jadi huruf qamariyah ini ya, alif alif ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha dan ya, ini adalah huruf qamariyah. Jadi bacanya begini, kalau masuk alif lam pada huruf qamariyah bacanya begini. Kita baca al ya, al babu. Sedangkan pada huruf ini syamsiyah kita bacanya tidak kita baca al tajiru, tapi kita baca at tajiru, kita tasydidkan tanya. Jadi begini, al abu, kemudian huruf yang syamsiyahnya at-tajiru. Kemudian di sini ada al-babu, kemudian at-taubu. At-taubu artinya pakaian, kalau tidak salah ya. At-taubu baju gamis, at-taubu baju gamis. Kemudian ada al-jannatu, artinya surga. At-tiku artinya ayam jantan. Kemudian al-himaru. Kemudian ada al-zahabu artinya emas, al-zahabu. Kemudian al-khubzu artinya roti. Ar-rajulu. Kemudian al-ainu, ini ada mata. Kemudian az-zahratu artinya bunga. Al-ghada'u, besok, artinya besok. Al-ghada'u, makan siang. Al-ghada'u. Kemudian as-samaku artinya ikan. Al-famu artinya mulut. Asy-syamsu artinya matahari. Al-qamaru artinya bulan. As-sadru artinya dada ya. Kemudian al-kalbu, anjing. Ad-dhaifu artinya tamu. Ad-dhaif, tamu. Al-ma'u, air. At-talibu artinya pelajar. Kemudian al-waladu, murid. Ad-dahru artinya zuhur. Kemudian al-hawa'u atau udara. Al-lahmu artinya daging. Kemudian al-yadu artinya tangan. Dan an-najmu artinya bintang. Ini adalah latihan yang terakhir. Iqra al-kalimati al-atiyata wa waktubha mura'iyan qawaida natq al-hurufi qamariyah wa syamsiyah. Di sini ditulis bacalah kata-kata
berikut dan tulislah kata-kata berikut. Marian, uh, tulis dengan teliti. Kawaid, bacaan ya, nanti tulislah kata berikut dengan teliti. Dan kawaid, cara membacanya, huruf kamariah dan samsiah. Di sini kita harus bisa baca, membedakan antara huruf samsiah dan kamariah. Di sini ada, kita bacanya al baitu, kemudian ad-diku, di sini al mudarrisu, ini al babu, ini at-talibu, kemudian as-sukaru, kemudian ad-daftaru, kemudian al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, ini artinya teman, al-Qur'anu, Quran, as-salatu, salat, al-ka'batu, Ka'bah, ar-ra'su, kepala, al-ibsa, al-isba, artinya usbu, jari, as-sabuna, artinya sabun, al-dhufru, artinya kuku, al-dhufru, al-fajru, artinya al-dhuhru, al-dhuhur, al-asru, al-asar, al-maghribu, al-maghrib, al-asya'u, artinya isya, isya. Baiklah teman-teman, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Berikutnya lain kali kita akan belajar ke bab yang keempat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.